Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kali titik dan proyeksi, hasil kali silang, garis, dan bidang di ruang 3. Saya Putri Dian Herwati sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Elsa Tiara Wulandari sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja saya presentasikan. Hasil kali titik proyeksi. Misalkan U dan V adalah dua vektor tak nol di ruang 2 dan 3, dan anggaplah vektor-vektor ini telah dilokasikan sehingga titik awalnya berimpit. Yang kita artikan dengan sudut di antara U dan V adalah sudut theta, yang ditentukan oleh U dan V yang memenuhi antara theta lebih dari 0 dan kurang dari V. Contohnya di gambar 3.18. Definisi, jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3, dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik dot product atau hasil kali dalam Euclides atau Euclidean inner product U dot product V didefinisikan oleh U dot product V jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0, maka hasilnya norm U dikali norm V cos theta. Atau jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka hasilnya 0. Contoh 1. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.19, maka sudut di antara vektor U sama dengan 0,0,1 dan vektor V sama dengan 0,2,2 adalah 45 derajat. Jadi, baiklah, kita akan menyelesaikan di contoh soal yang pertama. Kita diketahui vektor U sama dengan 0, 0, 1, dan V 0, 2, 2 di sudut 45 derajat. Nah, jadi itu apa? Jadi kita lihat dapat rumus yang pertama, yaitu U dikali dot produk V sama dengan nol U dikali nol V cos theta. Nah, vektor U itu ada 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali vektor U 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali 45 derajatnya itu sama dengan 1 akar 2 kali 1 akar 2. Nah, jadi kita 0 kuadrat 0 kuadrat 0 1 kuadrat 1 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1 per 1 baru ini 0 tambah 4 tambah 4 8 per 1 dikali per 8 dikali 1 akar 2 sama dengan akar 1 dikali akar 8 akar 8. Nah, di sini akar 8 dikali akar 2 sama dengan akar 16 per 2. Akar 16 itu sama dengan 4, ya kan? 4 per 2 sama dengan 2, begitu. Nah, teorema 2. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau di ruang 3, A, V dot product V sama dengan nol V kuadrat, yakni nol V sama dengan V dibagi V kuadrat. B. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka theta lancip. Maka jika dan hanya jika U dot product V lebih dari 0, maka bentuknya theta lancip. Theta tempur jika dan hanya jika U dot product V kurang dari 0. Theta sama dengan Pi per 2 jika dan hanya jika U dot product V sama dengan 0. Bukti. Karena sudut theta di antara U dan V adalah 0, maka kita peroleh V dot product V sama dengan 0 V dikali 0 V cos theta sama dengan 0 V kuadrat cos theta sama dengan 0 V kuadrat. Contoh 2. Jika U sama dengan 1, min 2, 3, dan V sama dengan min 3,4,2 dan W sama dengan 3,6,3, maka contoh yang kedua, tadi kan jika U sama dengan 1, min 2, 3, V nya min 3, 4, 2 dan W nya 3, 6, 3, maka kita cari dulu yang U sama V nya. U produk V di 1 dikali min 3 kita isi lagi 3 ditambah min 2 dikali 4 min 2 dikali 4 tambah 3 dikali 2 sama dengan 1 dikali 3 min 3 2 dikali min 2 dikali 4 min 8 3 dikali 2 positif 6, hasilnya sama dengan min 3 dikali 8 min 11 tambah 6 min 9. Selanjutnya kita cari yang V dikali W. V produk W min 3 dikali 3 min 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 6 4 dikali 6 2 dikali 3 sama dengan
Sini min 3 dikali 3 min 9. 4 dikali 6 24. 2 dikali 3 6. Min 9 tambah 24 15 tambah 6 sama dengan 21. Kita cari selanjutnya U sama W. U berproduk W. 1 dikali 3 min 2 dikali 6. 3 dikali 3. 1 dikali 3 3. Min 2 dikali 6 12 min 12. 3 dikali 3 9. 3 dikurang 12 9. Ini 3 dikurang 1 min 2 min 12 tambah 3. 3 kurang 12 min 9 tambah 9 hasilnya 0. Nah jadi maka U dan V membentuk sudut tumpul. Yang ini membentuk sudut tumpul, sedangkan V dan W membentuk sudut lancip. Dan yang U berproduk W membentuk tegak lurus. Oke, jawabannya. Vektor tegak lurus disebut juga vektor ortogonal. Pada penjelasan teorema 2B, dua vektor tak nol adalah tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah 0. Jika kita sepakat menganggap U dan V agar tegak lurus, maka salah satu atau kedua vektor ini haruslah 0. Karena kita dapat menyatakan tanpa kecuali bahwa baik vektor U maupun vektor A maupun V akan ortogonal jika dan hanya jika U produk V sama dengan 0. Untuk menetapkan bahwa U dan V adalah vektor ortogonal, maka kita dapat menuliskan U tegak lurus V. Teorema 3. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan K adalah skalar, maka A, U dot produk V sama V dot produk U. B, U dot produk V tambah W sama U dot produk V ditambah U dot produk W. C, K dikali U dot produk V sama KU dot produk V sama U dot produk KV. D, V dot produk V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0 dan V dot produk V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Bukti. Kita akan membuktikan C untuk vektor di ruang 3 dan membiarkan bukti selebih-lebihnya sebagai latihan bagi Anda. U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. Maka K dikali U dot produk V sama dengan K dikali U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3 sama dengan KU1 dikali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah KU3 dikali V3 sama dengan KU dot produk V. Demikian juga sama dengan KU dot produk V sama dengan U dot produk KV. Teorema 4. Jika U dan A adalah vektor di ruang 2 atau di ruang 3 dan jika A tidak sama dengan 0, maka proyek AU sama dengan U dot produk VA per nor A kuadrat dikali A. Itu sebagai komponen vektor U sepanjang A. Yang kedua, U dikurang proyek AU sama dengan U dikurang U dot produk A per nor A kuadrat dikali A sebagai komponen faktor U yang ortogonal dengan A. Contoh 3. Misalkan U sama dengan 2 min 1 3 dan A 4 min 1 2. Carilah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal ke A. Nah, contoh yang ketiga. Tadi kan diketahui U-nya 2 min 1 3 dan A-nya 4 min 1 2. Jadi yang ditanya komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal ke A. Jadi kita jawab ya. Kita cari dulu yang U dot produk A. U dot produk A 2 dikali 4 2 dikali 4 min 1 dikali min 1 3 dikali 2 2 dikali 4 8 min 1 positif 1 3 kali 2 6 sama dengan 15. Selanjutnya kita cari yang nornya. Nor A kuadrat sama dengan yang ini bagian sini aja 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 4 dikali 4 16 tambah 1 tambah 4 sama dengan 21. Jadi komponen vektor U sepanjang A kali rumus yang proyek AU sama dengan U berproduk A per nor A kuadrat dikali A sama dengan ya yang 15 per 21 15 per 21 dikali A nya 4 min 1 2 sama dengan 15 dikali 4 60 per 21 15 dikali min 1 min 15 per 21 15 kali 2 30 per 21. Nah ini sama-sama kita bagi 3 sama dengan 20 per 7 min 5 per 7 sama 10 per 7 dan
Untuk komponen vektor U-nya yang ortogonal dengan A. Yang kita pakai rumus yang 2U plus AU sama dengan 2, jadi ya 2 min 1, 3 dikurang ini 20/7 min 5/7, 10/7. Nah ini saya gini, 2 dikali 7 14 dikurang 20 sama dengan min 6/7. Selanjutnya min 1 dikali 7 min 7 ditambah 5 sama dengan min 2/7. 3 dikali 7 21 dikurang 10 11/7. Selesai. Ini jawaban untuk nomor 3. Hasil kali silang definisi jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka hasil kali silang U dikali V adalah vektor yang didefinisikan oleh U dikali V sama dengan U2, V3 dikurang U3, V2, U3, V1 dikurang U1, V3, U1, V2 dikurang U2, V1. Atau dalam notasi determinan, U dikali V sama dengan U2, U3, V2, V3 dikurang U1, U3, V1, V3 dikurang V1, U2, V1, V2. Pernyataan terdapat pola pada rumus 315 yang berguna untuk diingat jika kita bentuk matriks 2 dikali 3. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Contoh 4. Carilah U cross product V di mana U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3, 0, 1. Nomor 4 jawaban. Carilah U dikali V di mana U sama dengan 1, 2, min 2 dan V 3, 0, 1. Ini kita pilih pertamanya, matrikskan 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Di sini kita pakai determinan arus U dikali V. Pertama kita hilangkan dulu barisan yang pertama, jadi 2 min 2, 0, 1 dikurang, kita hilangkan barisan ke tengah yang tengah, jadi 1 min 2, 3, 1. Ini di sini terakhir kita hilangkan barisan ketiga, jadi 1, 2, 3, 0. Nah jadi ini 2 dikali 1, 2 dikurang 0 dikali ini 2, 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2. 1 dikali 1, 1 3 dikali 2, min 1 dikurang 6, 7. Jadi karena di sini ada min, jadi min 7. 1 dikali 0, 5 3 dikali 2, 6 0 dikurang 6, min 6. Nah sini 2 min 7, min 6. Teorema 5. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka A U dot product dikali U cross product V sama dengan 0, itu sebagai U dikali V ortogonal ke U. Yang B, V dot product dalam kurung U cross product V sama dengan 0, U dikali V ortogonal ke V. Yang C, nor U cross product kuadrat sama dengan nor U kuadrat dikali V nor V kuadrat dikurang U dot product V kuadrat, itu sebagai identitas Lagrange. Bukti, misalkan U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3. U dot product dikali U cross product V sama dengan U1, U2, U3 dikali U2, V3 dikurang U3, V2, U3, V1 dikurang U1, V3, U1, V2 dikurang U2, V1 sama dengan U1 dikali U2, V3 dikurang U3, V2 ditambah U2, V3, V1 dikurang V1, V3 ditambah U3, U1, V2 dikurang V2, V1. Demikian pula terhadap A, karena nor U cross product V kuadrat sama dengan U2, V3 dikurang U3, V2 kuadrat ditambah U3, V1 kuadrat U3, V1 dikurang U1, V3 kuadrat ditambah U1, V2 dikurang U2, V1 kuadrat, dan nor U kuadrat dikali V kuadrat dikurang U dot product V kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurang U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 kuadrat. Identitas Lagrange dapat dihasilkan dengan menuliskan hasil kali ruas kanan di rumus 316 dan di rumus 317 serta membuktikan kesamaannya. Contoh 5. Tinjaulah vektor U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3, 0, 1. Kita telah menampilkan pada contoh 4
bahwa U cross product V sama dengan 2 min 7 min 6 karena U dot produk dalam kurung U cross product V sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali min 7 ditambah min 2 dikali min 6 sama dengan 0, dan V dikali V dot produk di dalam kurung U cross product V sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0 dikali min 7 ditambah 1 dikali min 6 sama dengan 0. U cross product V ortogonal baik untuk U maupun V seperti dijamin oleh teorema 5. Contoh soal yang nomor 5. Sejumlah vektor di mana U 1, 2, 2 dan V 3, 0, 1. Kan kita tengok di contoh yang keempat, situ kan udah ada jawabannya. Di situ udah kita selesaikan U dikali V per menjadi 6. Nah, karena kita mencari U dot produk U dikali V sama dengan bagian yang ini, U dikali U kali V, 1 dikali 2 dikali min 7 min 2 dikali min 6, 1 kali 2 kita terus ya, cukup soalnya. 2 dikali min 7 min 14, min 2 dikali 6 min 6 positif 12, jadi hasilnya 0. Dan V dikali U dikali V sama dengan 3 dikali 2, 0 dikali min 7, 1 dikali min 6, 3 dikali 2 0, 0 dikali min 7 0, 1 dikali min 6 min 6, jadi hasilnya 0. Jadi U dikali V itu ortogonal baik, itu ortogonal karena di faktor U maupun V itu kita dijamin sama dia di teorema seperti di teorema 5 seperti itu. Teorema 6, jika U, V, dan W adalah seorang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka A U cross produk V sama dengan min V cross produk U. B U cross produk V ditambah W sama dengan U cross produk V ditambah U cross produk W. C U ditambah V cross produk W, U cross produk W ditambah U cross produk W. D K dikali U cross produk V sama dengan KU cross produk V sama dengan U cross produk KV. Yang E U cross produk U sama dengan 0. Garis dan bidang di ruang 3. Dalam bidang geometri analitik, sebuah garis dapat ditentukan dengan memberikan kemiringannya dan salah satu titiknya. Demikian juga, sebuah bidang di ruang 3 dapat ditentukan dengan memberikan inklinasinya dan dengan menetapkan salah satu titiknya. Metode yang memudahkan untuk menjelaskan inklinasi tersebut adalah dengan menetapkan sebuah vektor atau yang dinamakan normal yang tegak lurus ke bidang tersebut. Misalkan kita ingin persamaan bidang yang melalui titik P0, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor tak 0, N sama dengan A, B, C sebagai normal. Jelaslah dari gambar 3.31 bahwa bidang tersebut terdiri dari persis titik-titik P, X, Y, Z untuk mana vektor P0P ortogonal ke N, yakni untuk mana N, P0P sama dengan 0. Karena P0P sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0 persamaan 320 dapat ditulis kembali sebagai A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 tambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Kita dapat menamakan ini bentuk normal dari titik persamaan bidang. Contoh 6. Carilah persamaan bidang yang melewati titik 3, min 1, 7 dan tegak lurus ke vektor N, 4, 2, min 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 6. Carilah persamaan bidang yang melewati titik 3, min 1, 7 dan tegak lurus ke vektor N, 4, 2, min 5. Nah, dalam menyelesaikan contoh 6, kita menggunakan persamaan 3, 2, 7. AX dikurang AX0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Nah, diketahui X0, Y0, dan Z0 ya. Di rumus tersebut yaitu titik 3, min 1, dan 7. A, B, C nya dengan titik 4, 2, min 5. Lalu kita aplikasikan ke dalam persamaan 3, 2, 7, yaitu persamaannya A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Kita aplikasikan persamaan tersebut ke dalam
soal yang telah diketahui, yaitu A-nya tadi 4 dikali X dikurang X0 nya 3 ditambah B-nya 2 Y dikurang min 1. Jadi kan ini kan min, persamaannya Y0 nya min, jadinya positif 1 ditambah C nya berapa? C nya min 5. Sorry, ini dikurang karena dia di sini min 5 Z dikurang Z0 nya yaitu 7 sama dengan 0. Nah, lalu kita kalikan silang 4 dikali X dapat hasilnya 4X dikurang 12 ditambah 2Y ditambah 2 dikurang 5Z dikurang 35 sama dengan. Nah, setelah seperti ini kita urutkan menjadi 4X dan kita urutkan dan kita jumlahkan, hasilnya menjadi 4X ditambah 2Y dikurang 5Z. Teorema 7, jika A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, serta C tidak semuanya 0, maka grafik persamaan AX ditambah B ditambah C, Z ditambah D sama dengan 0 adalah sebuah bidang yang mempunyai vektor N sama dengan A, B, C sebagai normal. Dengan mengalikannya dan dengan mengumpulkan suku-sukunya, maka persamaan 321 dapat dituliskan kembali dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C, Z ditambah D sama dengan 0 menjadi persamaan 322, di mana A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, C, serta C tidak semuanya 0. Untuk melukiskannya, maka persamaan pada contoh dapat ditulis kembali sebagai 4X ditambah 2Y dikurang 5Z ditambah 25 sama dengan 0. Seperti diperlihatkan oleh teorema kita berikutnya, setiap persamaan dengan bentuk 322 atau AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 menyatakan bidang di ruang 3. Persamaan 322 adalah persamaan linier di X, Y, dan Z. Persamaan tersebut dinamakan bentuk umum persamaan bidang. Seperti halnya pemecahan sistem persamaan linier, AX ditambah BY sama dengan K1, CX ditambah DY sama dengan K2, bersesuaian dengan titik perpotongan garis AX ditambah BY sama dengan K1, dan CX ditambah DY sama dengan K2 di bidang XY. Maka demikian juga pemecahan sistem. AX ditambah BY tambah CZ sama dengan K1, DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan K2, GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan K3, menjadi persamaan 323 bersesuaian dengan titik perpotongan bidang AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan K1, DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan K2, dan GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan K3. 7. Garis yang melalui titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V 4, 5, min 7 mempunyai persamaan parametrik. Baik, di sini kita akan mengerjakan contoh 7. Dengan soal garis yang melalui titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V 4, 5, min 7 mempunyai persamaan parametrik. Nah, untuk mengerjakan contoh 7 ini kita menggunakan persamaan parametrik. Nah, ini saya sudah menulis persamaan parametrik X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC, di mana T lebih besar dari min tak hingga, lebih kecil dari positif tak hingga. Nah, di sini yang diketahui dari rumus tersebut yaitu yaitu XO-nya itu adalah yang melalui titik ini. Jadi yang diketahui sama dengan X0, Y0, Z0 yaitu 1, 2, dan min 3, dan TAT dan TC sama dengan vektor V yaitu 4, 5, dan min 7. Setelah kita diketahuinya, nah sekarang kita aplikasikan yang diketahui dari soal tersebut ke dalam persamaan parametrik. Nah, rumusnya tadi kan itu, jadi X sama dengan X0 nya tadi berapa? 1 ditambah TA nya berapa? 4. Y sama dengan Y0 nya berapa? 2 ditambah TB nya berapa? 5. Kita pakai T ya. Z nya min 3. Ini kan negatif, jadi kita ubah di sini menjadi kurang, dimana T lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari positif tak hingga. Nah, seperti ini. Dengan eliminasi parameter akan memperlihatkan bahwa garis tersebut terdiri dari semua titik X, Y, Z yang memenuhi persamaan X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B, Z dikurang Z0 per C, yang dinamakan persamaan simetrik untuk garis tersebut. Dengan demikian, garis tersebut dapat dipandang sebagai perpotongan bidang-bidang X dikurang X0 per A
sama dengan Y dikurangi N0 per B, dan Y dikurangi N0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C, atau sebagai perpotongan dari X dikurang X0 per A sama dengan Z dikurang Z0 per C, dan Y dikurangi N0 per B dan Z dikurang Z0 per C, dan seterusnya. Contoh 8, cari dua bidang yang perpotongan adalah garis X sama dengan 3 ditambah 2T, Y sama dengan min 4 ditambah 7T, Z sama dengan 1 ditambah 3T, di mana T lebih besar dari negatif tak hingga, lebih kecil dari positif tak hingga. Baik, di sini kita akan mengerjakan contoh 8 yang soalnya carilah dua bidang yang perpotongan adalah garis X sama dengan 3 tambah 2T, Y sama dengan min 4 tambah 7T, Z sama dengan 1 tambah 3T, di mana T lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari positif tak hingga. Nah, ini kita dalam menyelesaikan contoh 8 kita menggunakan persamaan simetrik dan perpotongan bidang. Nah, di sini sudah saya tulis. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam soal tersebut. Nah, pemecahannya kan persamaan simetrik untuk garis ini kita buat jadi X dengan ini X0 nya 3 ya, karena kan seperti contoh 7 tadi. Jadi di sini X0 nya itu 3, berarti Y0 nya min 4, Z0 nya 1. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan simetrik. X sama dengan X dikurang min 3 per ini kan 2T. Nah, ini A nya 2 sama dengan Y. Ini kita kan tadi soal rumusnya Y dikurangi 0. Nah, di sini kan Y sama dengannya min 4. Jadi kan min sama min jadinya positif. Jadi ini Y ditambah 4 per 7 sama dengan Z dikurang 1 per 3. Setelah ini kita masukkan rumus ke perpotongan bidang, yaitu X dikurang 3 per 2 sama dengan Y ditambah 4 per 7 sama dengan A, dan Y tambah 4 per 7 sama dengan Z dikurang 1 per 3. Setelah seperti ini kita kalikan silang hasil dari perpotongan bidang ini dan kita dapat hasilnya secara ekuivalen, yaitu hasilnya 7X dikurang 2Y dikurang 29 sama dengan 0. Nah, ini 7X dikurang 2Y dikurang 29 ini dapat hasil dari perpotongan bidang ini, dan 3Y dikurang 7Z ditambah 19 sama dengan 0 ini hasil dari perpotongan bidang ini. Oke, baik. Teorema 8. Jarak di antara titik P0, X0, Y0, Z0 dengan bidang AX ditambah B ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak AX 0 ditambah BY 0 ditambah CZ 0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat menjadi persamaan 327. Contoh 9. Carilah jarak D antara titik 1 min 4 min 3 dengan bidang 2X dikurang 3Y ditambah 6Z sama dengan min 1. Baik. Nah, di sini ada contoh 9. Baik, di sini kita akan menggunakan contoh 9. Nah, untuk menyelesaikan contoh 9 ini kita menggunakan teorema 8, yaitu jarak di antara titik PO X0 Y0 Z0 dengan bidang AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, kita menggunakan ini mutlak AX 0 ditambah BY 0 ditambah Z 0 ditambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, di sini kita aplikasikan contoh 9 ini ke dalam teorema 8. Nah, di sini yang menjadi A-nya itu adalah persamaan yang berasal dari 2X dikurang 3Y ditambah 6Z sama dengan 1. Nah, sekarang kita aplikasikan. Jadi D sama dengan mutlak A-nya di sini adalah persamaan ini jadi 2. X-nya itu ini karena titik X, Y, Z. Oke, jadi X-nya itu ini titik ini. Ini 1 ditambah min 3 min 4 ditambah 6 min 3 ditambah 1 mutlak. Ini per akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan, setelah kita jumlahkan semua hasilnya ini, kita mendapat hasilnya itu yaitu mutlak min 3 per 7. Jadi kita buat ke dalam nilai pecahan biasa menjadi 3 per 7. Baik, demikian hasil video yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.